Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nilus Sukma Anggreni dengan NIM 2015091061 dari Prodi Sistem Informasi semester 4 kelas C. Di sini saya akan membahas mengenai Arsitektur Development Method atau ADM pada TOGAF. Adapun topik pembahasan yang akan dibahas pada hari ini adalah yang pertama yaitu siklus metode pengembangan arsitektur, yang kedua adalah proses iterasi, yang ketiga adalah teknik dan metode pengembangan arsitektur. Nah, seperti yang kita tahu, TOGAF merupakan kerangka kerja yang diadopsi oleh Open Group pada pertengahan 1990-an. Nah, TOGAF ini memberikan metode yang detail mengenai bagaimana cara membangun, mengelola, juga mengimplementasikan arsitektur interface dalam sistem informasi yang disebut dengan ADM. Nah, ini menurut Surendro tahun 2009. Nah, adapun komponen-komponen dari TOGAF, yang pertama adalah Arsitektur Development Method atau IDM, seperti judul yang di depan tadi. Nah, Arsitektur Development Method atau ADM ini merupakan bagian utama dari TOGAF yang menyesuaikan bagaimana untuk menentukan juga menentukan kebutuhan dari arsitektur interface yang akan dibangun. Jadi arsitektur yang interface yang akan dibangun ini akan bersesuaian dengan kebutuhan dari perusahaan atau organisasi tersebut. Kemudian ada foundation arsitektur. Nah, foundation arsitektur ini menyajikan gambaran hubungan bagi pengumpulan arsitektur. Jadi, ini dapat memberikan bantuan atau petunjuk ketika ada perpindahan atau abstraksi level ketika melakukan penyusunan, pengelolaan, atau ketika membangun sistem dengan TOGAF sehingga ada gambaran dan petunjuk. Kemudian ada resource base, yang dimana resource base ini adalah bagian untuk memberikan informasi mengenai guidelines atau template. Jadi nantinya akan berupa latar belakang informasi, terus informasi material pendukung, sehingga informasi-informasi pendukung ini akan membantu dalam penyusunan dari arsitektur enterprise itu sendiri. Penyusunan atau pembangunan maksud saya dari arsitektur enterprise itu sendiri. Nah, selanjutnya, di sini ada diagram terkait TOGAF EDM. Jadi ada beberapa fase dalam EDM. Nah, kita tahu dari A sampai H merupakan tahapan yang utama, sedangkan ada 2 tahapan khusus yang dimana kita bisa lihat pada gambar di samping merupakan preliminary dan tahapan requirement management atau tahapan manajemen kebutuhan. Nah, tahapan ini adalah tahapan khusus selain dari tahapan A sampai H. Selain ada tahapan khusus, ada juga pendekatan. Nah, TOGAF membagi pendekatannya menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah bisnis, kedua teknologi informasi, ketiga perencanaan, dan yang terakhir adalah perubahan. Nah, selanjutnya kita akan membahas urutan tahapan A sampai H yang dipecah. Yang pertama adalah tahapan visi atau arsitektur vision. Nah, tahapan ini akan memberikan gambaran mengenai visi misi dari organisasi atau perusahaan tersebut. Juga apa visi misi dari bisnis yang dilakukan. Kemudian di tahapan B ada arsitektur bisnis. Nah, arsitektur bisnis ini adalah bagaimana kerangka bisnis itu sendiri. Kemudian di tahapan C ada arsitektur sistem informasi. Kemudian di tahapan D ada arsitektur teknologi. Kemudian di tahapan E ada peluang dan solusi. Kemudian di tahapan F ada perencanaan migrasi. Kemudian di tahapan G ada tata kelola implementasi. Kemudian di tahapan terakhir yaitu tahapan H ada manajemen perubahan arsitektur. Nah, perlu kita tahu bahwa perubahan ini dapat diadaptasi berdasarkan siklus EDM. Jadi perubahan ini sudah tersusun dan
urut sesuai dengan siklus EDM itu sendiri. Jadi tidak bisa kita dari tahapan B langsung ke tahapan D, karena ada tahap-tahap atau step-step dari tahapan B dan tahapan C, kemudian baru bisa ke tahapan D. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan masuk ke deskripsi cara. Jadi di sini tahapan di atas tadi itu dideskripsikan dengan cara yang sama. Jadi ada tujuan yang dimana itu mendeskripsikan atau dapat mendefinisikan hasil yang diharapkan. Kemudian ada pendekatan, yaitu menjadi panduan dan strategi rekomendasi. Kemudian ada input dan output, yang dimana untuk menspesifikasikan apa yang dikonsumsi dan dimodifikasi oleh setiap tahapan. Yang terakhir adalah langkah-langkah, yaitu dalam bentuk penurunan tugas atau pekerjaan yang harus dilakukan. Nah, untuk lebih jelasnya tentang siklus metode pengembangan arsitektur seperti diagram yang sudah dijelaskan tadi, berikut adalah siklus metode pengembangan arsitektur di mana penjelasan terkait setiap tahap-tahapan, yaitu dari tahap A sampai H, juga tahap recruitment management. Nah, seperti yang kita tahu, tadi ada 8 tahapan, yaitu dari A sampai H, tapi kita lihat juga di tengah tahapan tersebut ada recruitment management yang semua tahapan A sampai H itu terhubung dengan recruitment management. Nah, kemudian saya akan menjelaskan dari A sampai H juga recruitment management ini. Nah, jadi untuk tahapan A atau arsitektur, visi arsitektur, ini adalah tahap pertama dari siklus ADM yang dipicu dengan validasi atau persetujuan dokumen. Jadi ada dokumen yang disebut dengan Request for Architecture Award. Nah, dokumen ini akan divalidasi dan disetujui untuk memulai penyusunan atau pembangunan arsitektur enterprise itu sendiri. Nah, tujuan dari tahapan ini adalah untuk mengembangkan dan memperkaya elemen-elemen yang dihasilkan pada tahapan preliminary, kemudian seperti prinsip arsitektur, indikator penting, pengorganisasian atau perencanaan kerja. Nah, tujuan kedua maksud saya adalah untuk menyiapkan tahapan berikutnya dengan menyediakan gambaran umum sebagai dasar dan target dari arsitektur. Nah, selain tujuan, ada hasil yang akan didapatkan dari tahapan A, yaitu kesamaan pandangan tentang organisasi, yang dimana stakeholder dan peran keterlibatan mereka itu memiliki kesamaan pandangan. Juga ada orientasi, yang dimana terkait dengan kesepakatan prinsip, goal, kebutuhan utama, juga batasan. Nah, kemudian ada lingkup, yang dimana mencakup bagian yang paling terdampak. Kemudian ada roadmap, yang dimana rencana pengembangan siklus ADM, alokasi sumber daya, dan biaya. Kemudian ada visi, yaitu mengenai landasan dan target arsitektur. Nah, yang terakhir adalah kesamaan pandangan tindakan, yang dimana sama-sama untuk mengurangi resiko utama dan tambahan. Baik, kita langsung ke tahap selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya adalah tahap B, yaitu arsitektur bisnis. Arsitektur bisnis ini adalah formalisasi elemen bisnis, yaitu kebutuhan, proses, dan entitas yang menjadi pengantar bagi seluruh konstruksi logik atau teknis yang valid. Nah, deskripsi arsitektur tahapan B ini berpusat pada elemen motivasi bisnis, unit organisasi, fungsi dan layanan bisnis, peran, maksud saya proses bisnis, kemudian peran dan aktor bisnis, kemudian entitas bisnis. Nah, perlu kita ketahui, konsep bisnis ini penting dilalui. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, jadi misalnya kita mau memulai siklus ADM dari tahap A, kemudian lompat ke tahap C. Nah, ini tidak bisa karena tahapan B ini adalah tahapan yang paling penting karena ini membahas bagaimana aktivitas nyata dari perusahaan tersebut. Jadi bisnis apa yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi tersebut, maka ini akan menjadi kunci untuk masuk ke tahapan selanjutnya dalam pembangunan arsitektur data, yaitu di tahapan C. Nah, lanjut kita ke tahapan C, yaitu arsitektur sistem informasi. Nah, arsitektur sistem informasi ini merupakan jembatan antara
view bisnis tadi dengan transaksi fisikalnya, atau seperti yang saya bilang, tahapan C ini adalah tahapan penghubung antara bisnis dengan komponen-komponen yang mendukungnya nanti. Jadi komponen yang mendukung itu berupa aplikasi dan data yang yang disesuaikan dengan fungsi bisnis tadi yang sudah dibahas pada tahapan B. Nah, kemudian dari tahapan C ini ada 2 sub tahapan. Yang pertama adalah arsitektur data, yang kedua adalah arsitektur aplikasi. Jadi, setelah kita mengetahui proses bisnis dari organisasi atau perusahaan tersebut pada tahapan B, kita bisa merancang arsitektur data atau bagaimana data-data bisnis nanti bisa disimpan dalam arsitektur aplikasi, yaitu sub tahapan 2, yang dimana aplikasi yang dirancang nanti akan terintegrasi dengan proses bisnis dari perusahaan atau organisasi tersebut. Jadi bisnis dapat disesuaikan dengan teknologi yang akan digunakan. Nah, itu realitas tersebut akan dibahas pada tahapan selanjutnya, yaitu tahapan D. Seperti yang saya bilang, di tahapan D atau arsitektur teknologi ini adalah untuk memantapkan keterhubungan teknologi dengan bisnis tadi. Juga elemen-elemen yang dikembangkan seperti arsitektur datanya, juga elemen lainnya yang menunjang untuk arsitektur SITI untuk menunjang kebutuhan organisasi tersebut. Nah, kemudian arsitektur teknologi ini akan lebih menjelaskan mengenai platform serta lingkungan untuk eksekusi aplikasi nanti dijalankan. Nah, jadi hasil dari tahapan D ini adalah komponen software, terus infrastruktur, dan platform teknis yang koheren. Kemudian kita masuk pada tahapan E dan F, di mana tahapan ini merupakan peluang dan solusi, juga tahapan F merupakan perencanaan migrasi. Nah, tahapan E dan F ini membahas penjadwalan dan pengaturan implementasi arsitektur baru. Penekanan pada pembuatan skema migrasi yang harus memberikan manfaat. Nah, selama tahapan E, hasil dari tahapan B, C, dan D dikonsolidasi, yaitu arsitektur, kebutuhan, dan gap. Kemudian di tahapan F dimantapkan dengan penjadwalan migrasi, serta dasar proyek implementasi dengan pengaturan goal dan biaya. Nah, kemudian kita masuk ke tahapan G dan H, di mana tahapan G merupakan tata kelola implementasi, yang kemudian tahapan H adalah manajemen perubahan arsitektur. Nah, jadi di tahapan G ini adalah memantapkan kontrak final arsitektur dengan proyek implementasi, termasuk rekomendasi dari Dewan Arsitektur. Kontrak yang ditandatangani menjadi dasar persetujuan proyek implementasi. Kemudian di tahapan H, yaitu mengendalikan pengelolaan arsitektur yang dijalankan dengan melakukan manajemen perubahan, termasuk evaluasi permintaan perubahan yang nantinya juga mempengaruhi arsitektur enterprise dari perusahaan atau organisasi tersebut. Perlu dicatat bahwa ada beberapa permintaan perusahaan yang dapat menyebabkan siklus ADM baru. Selanjutnya yang terakhir adalah manajemen kebutuhan atau requirement management. Nah, requirement adalah sebuah pernyataan kuantitatif dari kebutuhan bisnis yang harus dipenuhi oleh sebuah arsitektur tertentu. Ini adalah definisi dari TOGAF. Sebuah kumpulan requirement menentukan apa yang harus diimplementasikan dan apa yang harus dihilangkan. Nah, berdasarkan goal bisnis, rekrutmen yang konkret menstralasikan bagaimana faktor-faktor yang berbeda, teknikal, penganggaran, dan organisasional yang harus dipertimbangkan. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu proses iterasi. Nah, di sini TOGAF mengajukan siklus iterasi, yaitu ada 4 tahap, ada berdasarkan pengelompokan tahapan-tahapan. Jadi yang pertama ada iterasi kapabilitas arsitektur, yang dimana ini dikelompokkan yaitu mulai dari tahapan preliminary dan tahapan A, yaitu tahapan vision arsitektur. Kemudian ada iterasi pengembangan arsitektur dalam bidang bisnis, sistem, dan teknologi. Ini mencakup tahapan B dan tahapan C, juga tahapan D. Kemudian ada iterasi perencanaan transisi dibentuk dari tahapan E
dan juga tahapan F. Nah, iterasi terakhir adalah iterasi tata kelola arsitektur yang untuk mengimplementasikan pemantauan selama implementasi. Jadi ini mencakup tahapan G dan tahapan H. Kemudian selanjutnya adalah teknik dan pedoman metode pengembangan. Ada beberapa teknik dalam mengembangkan metode pengembangan tadi. Yang pertama adalah teknik untuk mengatur dan mengelola peserta atau partisipan, yang dimana mencakup memanajemen stakeholder, lalu melakukan penilaian kesiapan terhadap transformasi bisnis. Kemudian ada teknik untuk arsitektur sistem informasi, di mana ini mencakup pola arsitektur, prinsip arsitektur, menggunakan TOGAF dengan mendefinisikan dan mengelola SOA, menggunakan rekrutmen interoperabilitas, dan yang terakhir adalah arsitektur keamanan. Yang terakhir adalah, maksud saya yang selanjutnya adalah teknik untuk mengembangkan arsitektur, yang dimana ini mencakup skenario bisnis, analisis kesenjangan atau gap analysis. Yang kemudian selanjutnya adalah teknik untuk merencanakan dan menjalankan arsitektur, yang dimana mencakup teknik perencanaan migrasi, perencanaan berbasis kapabilitas, dan yang terakhir kedua adalah teknik beradaptasi TOGAF. Maksud saya teknik adaptasi TOGAF, yang dimana mencakup menerapkan iterasi pada IDM, dan kedua menerapkan IDM pada level perusahaan yang berbeda. Kemudian yang terakhir adalah teknik lintas organisasi, yang dimana mencakup manajemen risiko. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau pengucapan mohon dimaafkan. Mohon maafkan juga bila nanti jika pada saat video berlangsung ada suara-suara yang mengganggu karena di rumah saya sedang ada kegiatan juga. Juga saya ingin memberikan sumber referensi yang saya dapatkan. Jadi ini adalah sumber dari PowerPoint yang saya dapatkan di internet, yaitu yang dibuat oleh Bapak Suryo Widiantoro yang terkait dengan arsitektur enterprise. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Nilu Sukma Anggreni dengan NIM 20150901061. Mengucapkan terima kasih. Sekian dan terima kasih.